Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Saat ini kembali kita bersama dalam acara dialog interaktif bersama teman-teman kita dari Taspen ND terkait dengan program tunjangan hari tua dan juga pensiun pendengar. Dan seperti kita tahu pendengar RRI bahwa PT Taspen Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ini adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan PP 20 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 dan juga peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1981. Taspen mengelola program THT atau tunjangan hari tua yang merupakan program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Kita akan mengetahui seperti apa pendengar RRI dimanapun Anda berada terkait dengan program tunjangan hari tua dan juga program pensiun, dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di siang hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau menanyakan lebih jauh ya tentang topik kita siang hari ini THT dan juga pensiun, pendengar di 0821 387888786 di line WhatsApp dan juga di line telepon kami pendengar di 082144511957. Ya, di studio 1 sudah hadir ya teman-teman kita, ada Ibu Priska Putri dari staf keuangan Taspen ND. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Priska. Oke, kemudian ada juga Maria Ernestin Tamoina, Service Staff Taspen ND. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kabar baik, sehat? Baik. Baik ya, oke. Ini saya sapa Estin dan juga Kak Priska ya. Oke, baik. Di jumpa kita ya siang hari ini, pendengar tentu ingin tahu ya program pensiun itu seperti apa, kemudian tunjangan hari tua itu seperti apa, ini bisa dijelaskan dari Kak Priska seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Untuk program THT sendiri atau tunjangan hari tua tadi, kita itu di situ ada asuransi dwiguna dan juga ada ASKEM atau asuransi kematian. Jadi asuransi dwiguna sendiri itu biasanya untuk pada saat peserta mengalami PMK atau pensiun meninggal keluar, atau misalnya pada saat dia aktif ada kejadian meninggal. Kemudian kalau untuk asuransi kematian sendiri, dia lebih kepada kayak misalnya peserta pensiun, pesertanya sendiri atau misalnya keluarganya seperti anak kandungnya atau istrinya itu meninggal dunia, maka Taspen akan memberikan dana berupa asuransi kematian kepada pesertanya. Seperti itu. Kalau untuk pensiun mungkin dari Estin ya. Oke. Kalau untuk program pensiun sendiri, dia merupakan program yang diberikan kepada penerima pensiun setiap bulannya, Ibu. Dia sebagai penghargaan kepada para peserta yang mengalami pensiun, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya yang diterima selama yang bersangkutan aktif. Terus kalau untuk iurannya sendiri selama aktif itu dia 4,75%. Dia dari PHP-nya, dari gaji pokok yang diterima ditambah tunjangan keluarganya. Terus kalau untuk manfaat pensiunan sendiri itu selain berupa pensiun bulanan, dia menerima pensiun yatim, pensiun janda, terus ada namanya uang duka wafat, terus ada namanya terusan juga. Seperti itu kalau untuk dari program pensiun. Oke, ini tentunya yang program pensiun ini dan juga tunjangan hari tua ini memang sudah terakomodir ya orang-orang yang seperti itu yang sudah melakukan kerjasama dengan Taspen begitu. Lebih kepada para pesertanya. Para pesertanya. Yang bersangkutan, jadi dia tuh ada kepesertanya sendiri. Jadi kalau untuk THT-nya sendiri itu ada ASN,
terus ada pejabat negara dan juga hakim kalau untuk pembayaran tabungan hari tua. Kalau untuk pensiunan sendiri itu ada ASN, P3K, pejabat negara, terus ada hakim juga, terus ada pensiunan veteran, ada pensiunan ABRI seperti itu. Oke, baik. Ini sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi ya kepada instansi-instansi terkait yang seperti sudah disebutkan Estin begitu ya? Oh iya, kita sering ada sosialisasi, biasanya tuh dijadwalkan. Jadi sebelum dilakukan sosialisasi biasanya dikonfirmasi dulu nih kebutuhan dari instansi terkait itu seperti apa. Oke. Baru kemudian kita agendakan untuk dilakukan sosialisasi. Oke, baik. Tadi juga sudah diinformasikan ya, PT Taspen ini mengelola program THT yang merupakan program asuransi yang terdiri dari asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Agar dijelaskan apa itu asuransi Dwiguna dan apa juga arti dari asuransi kematian, seperti apa nih? Silakan Priska. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kalau Dwiguna itu dia lebih kepada peserta aktif. Misalnya peserta aktif nih dia sudah BUP atau sudah memasuki usia pensiun, maka nanti biasanya pada saat dia usia pensiun itu dari Taspen akan nanti kan ada dapat THT dan juga pensiun pertama. Jadi Dwiguna itu yang dibayarkan pada saat pertama kali memasuki usia BUP. Kemudian ada juga misalnya pesertanya itu mengalami meninggal dunia, itu nanti dari Taspen juga akan membayarkan berupa uang santunan kematian seperti itu. Kemudian untuk askemnya sendiri itu lebih kepada peserta pensiun. Misalnya peserta pensiunnya ini ada yang keluarganya atau beliau sendiri atau misalnya istri atau anak kandungnya meninggal, itu nanti akan diberikan asuransi kematian kepada beliau, kepada ahli waris. Ahli waris ya, oke, baik. Dan pendengar, kami undang Anda ya untuk bisa bergabung ya bersama Pro 1 RRND. Bagi Anda yang pensiun atau yang biasa menerima tunjangan hari tua, mungkin saat ini Anda lagi bingung ya, mungkin dengan program baru ya dari Taspen ya, Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0821 44511957 dan juga Anda bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara di line WhatsApp kami di 0821 387887876. Menarik sekali yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk terkait dengan kepesertaannya sendiri pada program THT dan juga pensiun ini meliputi siapa saja, apakah sama atau terdapat perbedaan begitu? Estin, Priska ya boleh. Kalau untuk pesertanya sendiri, jadi untuk di tabungan hari tua itu pesertanya adalah ASN sendiri, kemudian sekarang juga sudah ada P3K, kemudian dengan pejabat negara dan juga hakim seperti itu, mereka juga peserta. Sama untuk pensiun sendiri, program pensiun sendiri pesertanya juga sama, tapi untuk P3K sendiri dia tidak masuk di dalam program pensiun ya, karena mereka untuk P3K mereka tidak mendapatkan pensiun bulanan seperti ASN pada umumnya seperti itu. Oke, jadi orangnya tetap sama ya, seperti itu ya, tetapi ada di P3K. Di P3K-nya bedanya. Oke, nah bagaimana pemanfaatan dari masing-masing program nih? Saya tambahkan sedikit. Ya, boleh. P3K Ibu ya. Kalau untuk P3K tuh kita lebih membayarkan untuk pengembalian iurannya. Jadi kalau untuk tabungan hari tua dan juga dana pensiunnya, itu kan setiap bulan tuh ada iurannya tuh Bu, ada iuran yang masuk ke kita. Nah kalau di saat kalau P3 tuh kan biasanya ada masa kontraknya. Ketika sudah selesai dengan masa kontraknya, kita akan kembalikan iurannya yang sudah diiur ke Taspen sesuai dengan nilai kontrak di awal. Jadi iuran yang masuk ke kita itu juga yang kita bayarkan. Jadi dia tanpa nilai pengembangan kayak gitu. Jadi kita bayarkan murni iuran yang masuk ke kita dikembalikan. Minta maaf tadi. Ya, manfaat dari masing-masing program seperti apa? Manfaat untuk dana asuransi kematiannya itu kalau seandainya nih penerima pensiunnya sendiri yang mengalami kejadian, asuransi yang kita bayarkan tuh besarannya 8 juta. Itu kalau seandainya penerima istrinya, pasangannya yang ditunjang di dalam daftar gaji yang mengalami kejadian, kita bayarkan senilai 6 juta untuk santunan asuransi kematiannya. Kalau seandainya anaknya yang ditunjang di dalam gaji pensiun atau di dalam
gaji yang diterima itu kita bayarkan 4 juta rupiah jika anaknya meninggal. Jadi kalau untuk penerima pensiun 8 juta, untuk pasangan yang ditunjang 6 di dalam juta. gaji 6 juta, untuk anak yang ditunjang di dalam gaji itu 4 juta rupiah. Nah, sedangkan kalau untuk program pensiun sendiri, misalnya nih kalau si penerima pensiunnya mengalami kejadian meninggal dunia, kita bayarkan ada namanya dana duka. Yang nilainya tuh besarannya 3 kali gaji terakhir yang diterima si penerima pensiun ini. Gitu. Terus kalau misalnya yang mengalami kejadian atau katakanlah yang meninggalnya itu tuh penerima pensiunnya sendiri, kalau seandainya beliau meninggal, kita bayarkan kepada ahli warisnya yang masih berhak untuk menerima pensiun bulanan, ada namanya dana terusan selama 4 bulan. Nah, setelah dari situ kita bayarkan ada namanya pensiun janda, ada namanya pensiun yatim piatu, seperti itu. Ada juga kita bayarkan pensiun orang tua jika misalnya nih yang mengalami kejadian tuh mengalami kejadian meninggal karena kecelakaan kerja, seperti itu. Cuman kalau yang sekarang kita bahas tuh kan terkait program THT sama Pensiun ya, oke. Nah, cuman dia ada kaitannya ke situ Ibu. Kalau seandainya penerima pensiun orang tua, misalnya kalau si peserta ini dia katakanlah bujang ketika meninggal dunia, terus ada indikasi JKK, jaminan kematian meninggalnya karena kecelakaan kerja, itu kepada orang tuanya kita bayarkan pensiun orang tua namanya. Oke, pensiun orang tua. Jadi manfaatnya yang luar biasa sekali ya. Oke, dari penggunaan Taspen ini. Nah, untuk menerima manfaat ini tentunya ada kewajiban yang perlu diperlukan oleh peserta. Seperti apa kewajiban? Apakah dalam bentuk iuran atau pelaporan atau seperti apa? Oh ya, baik, terima kasih. Kalau untuk kewajiban sendiri jadi pada saat mereka masih aktif sebagai PNS itu mereka sudah wajib tentunya setiap bulan itu harus membayar iuran. Hanya di sini jadi untuk iuran yang disetorkan ke Taspen itu biasanya kolektif disetorkan oleh badan keuangan daerah tersebut. Misalnya kayak PNS di seputaran ND. Jadi yang mengurus iuran mereka itu adalah badan keuangan atau instansi mereka tempat bekerja, kemudian mereka akan setorkan ke Taspen. Jadi karena ini ada 2 program untuk iuran JHT sama pensiun ya, THT dan juga pensiun ini ada 2 iuran, ada iuran namanya IWP, iuran pihak ketiga, itu dipotong 8% dari gaji dan juga tunjangan. Nah, itu setiap tanggal 5 akan disetorkan, minimal tanggal 5 itu akan maksimal tanggal 5 itu akan disetorkan oleh badan keuangan kepada Taspen, itu melalui penerimaan negara, seperti itu. Kemudian pada saat misalnya mereka sudah mengalami kejadian atau misal itu, mereka kewajibannya tentu harus mengirimkan berkas kepada Taspen supaya Taspen bisa memproses haknya mereka, seperti itu. Kemudian kayak misalnya ada kejadian kayak meninggal dunia, seharusnya peserta itu wajib juga melaporkan kepada Dukcapil atau instansi terdekat, sehingga di Taspen juga datanya bisa terupdate. Jadi misalnya peserta ini, pensiunan ini sudah meninggal dunia, sehingga tidak terjadi terlanjur bayar di kami, ahli waris juga tidak perlu mengembalikan uang keterlanjuran bayar. Jadi kami bisa stopkan gaji bulanannya, seperti itu. Oke, baik. Apakah ada perubahan misalnya orang yang sebagai peserta Taspen ya, ketika mungkin ada kasus ataupun masalah ya, mungkin berpisah seperti itu. Apakah ahli warisnya nih tetap pada orang yang sama atau seperti apa? Kalau untuk kasus berpisah, selama itu berpisahnya sah oleh negara, itu berarti anaknya bisa, kalau mereka punya anak, berarti anak bisa meneruskan menjadi ahli waris. Tapi kalau misalnya mereka berpisah tidak secara sah, itu bagaimanapun tetap istri atau suami yang menjadi ahli waris seterusnya. Apakah bisa ada perubahan ahli waris? Perubahan ahli waris apabila istri atau suami tersebut meninggal, baru bisa ke anak. Tapi kalau misalnya belum secara sah berpisah, tetap suami atau istri. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung ya siang hari ini, saya bacakan dulu. Selamat siang, izin bertanya ke Taspen, saya Bapak Indra di Nagekeo. Izin bertanya, apakah ada syarat khusus untuk pengajuan pensiun dini? Kalau untuk persyaratan pensiun dini ya, kalau ini bapaknya di Nagekeo. Pensiun ya.
ya mungkin belum pensiun ya, atau bagaimana Pak Indra bisa berikan informasi apakah Anda sudah pensiun atau mau rencana pensiun nih? Rencananya Oke. pensiun dini gitu ya. Oke, bisa dijelaskan dua-duanya. Mungkin yang baru mau rencana pensiun dini atau sudah pensiun dini ya, silakan. Jadi kalau untuk persyaratan pensiun sendiri itu Ibu sesuai undang-undang itu kalau maksimal masa kerjanya sudah 20 tahun dan usianya tuh sudah sampai 50 tahun. Kayak gitu. Itu baru bisa mengajukan namanya pensiun. Nah, nanti coba Bapak koordinasikan lagi kepada pihak BKD-nya seperti itu terkait masa kerja dan usia Bapak saat ini. Oke. Nah, kalau untuk pengajuan seandainya nih kan kita di Taspen itu kalau untuk pengajuan pensiun untuk pencairan dana pensiun dan tabungan hari tuanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah, misalnya setelah Bapak berkoordinasi dengan pihak BKD-nya, usianya Bapak dan juga masa kerjanya Bapak sudah cukup untuk menerima pensiun, itu setelah dapat SK dan SKPP-nya, nanti bisa ajukan lagi, mungkin nanti kita bisa kasih informasi terkait nomor kantor gitu Ibu. Baik. Biar nanti kalau misalnya Bapaknya mau berkoordinasi terkait persyaratannya, bisa langsung dengan admin kita di kantor. Gitu. Oke, baik ya Pak Indra, bagaimana? Jika belum jelas ya, bisa kembali bertanya, silakan di line WhatsApp kami di 082138788876. Kemudian yang berikutnya, selamat siang Kak, saya anak pensiunan, mau tanya soal anak yang tertunjang dari pensiunan. Untuk anak yang tertunjang, apakah harus lampirkan surat aktif kuliah setiap semester atau seperti apa? Oke, jadi kalau untuk syarat tunjangan anak sendiri, itu kalau untuk tunjangan anak tuh bisa kita tunjang sampai anaknya usia 25 tahun. Nah, biasanya itu kalau seandainya anaknya sudah usia 21 tahun, itu harus melampirkan surat keterangan sekolah yang terbaru. Jadi tahun ajaran yang terbaru, Bu. Jadi misalnya kalau anaknya nih sudah usia 21 tahun, terus yang bersangkutan belum menikah, belum bekerja, itu harus melampirkan surat keterangan sekolah yang terbaru dikirim ke Taspen biar kita bisa update terus tuh tunjangan anaknya sampai katakanlah anaknya usia 25 tahun kayak gitu. Tapi kalau seandainya anaknya sudah 21 tahun terus masih sekolah tetapi sudah menikah atau sudah bekerja, itu tidak bisa kita masukkan ke dalam tunjangan. Oke, jadi batas usianya 25 tahun ya. 25 tahun dengan catatan kalau usianya sudah 21 tahun harus melampirkan surat keterangan sekolah yang terbaru. Oke, ini misalnya Taspen ini untuk 3 anak seperti itu. Apakah 3 anak ini? 2 anak. 2 anak Jadi cukup. kita maksimal 2 Maksimal 2 anak ya. Oke, kalau 3 anak sudah terlalu ya. Oke, nah bagaimana untuk proses pengelolaan dana THT sendiri ya dan juga pensiun agar tetap aman dan juga berkembang Proses pengelolaannya ya dana. Jadi untuk proses pengelolaannya sendiri untuk dana THT dan pensiun, jadi pengelolaannya langsung di kantor pusat. Jadi cabang tidak tidak memiliki wewenang untuk menginvestasikan atau mengelola dana-dana tersebut. Karena setiap dana yang masuk itu langsung ke penerimaan negara, langsung ke kantor pusat juga nanti. Oke, baik. Ini masih ada lanjutan ya yang tadi sudah bergabung dari anak pensiunan ya. Oke, masih ditunggu dan tentunya ada dokumen-dokumen yang diperlukan ya untuk pengajuan klaim manfaat dari THT ataupun pensiun ini apa sejauh ini seperti apa nih? Kalau untuk persyaratannya sendiri cukup mudah sih Ibu. Yeah. Yang dibutuhkan itu kalau seandainya si penerima pensiun, ini saya bicaranya tentang pensiun pertama Ibu ya. Katakanlah si peserta ini memasuki usia BUP, batas usia pensiun, terus yang bersangkutan mau klaim nih, kira-kira syarat apa saja yang dibutuhkan dari Taspen. Yang pertama itu ada namanya formulir permintaan pembayaran. Nah, formulir itu yang biasa kita sebut FPP sudah disediakan dari kantor Taspen. Kalau macam mau mau konfirmasi bisa nanti lewat nomor WA kita untuk minta persyaratannya atau belangkonya. Terus yang kedua ada namanya asli SK pensiun. Nah, itu biasanya itu kan dari pihak BKD mengeluarkan 2 tembusan Ibu. Satu tembusan untuk Taspen, satu untuk si pesertanya sendiri. Nah, ada satu asli SK tembusan yang harus sampai ke kita. Terus ada yang kedua namanya SKPP atau surat keterangan penghentian pembayaran gaji. Nah, di dalam SKPP itu tuh memuat gaji bulan terakhir yang dibayarkan. Jadi semasa aktifnya tuh bapaknya terima gaji terakhir tuh kapan, di bulan apa, seperti itu.
Nah, terus ada fotokopi NPWP untuk keperluan pelaporan pajak, ada fotokopi KTP sama buku rekening. Cuma Oke. 6 itu saja sih. 6 item ya yang perlu dilengkapi ya sebagai persyaratan ya. Terus Oke. ada tambahan kalau misalnya nih untuk PNS yang pengangkatannya di atas tahun 2000, kita butuh yang namanya fotokopi SKC PNS. Kayak gitu. Oke, untuk dilampirkan begitu ya. Dilampirkan. Oke, ini masih ada juga yang sudah bergabung. Selamat siang, saya Tere. Bapak saya meninggal tahun lalu, umur saya masih 24 tahun, sudah menikah gereja, tetapi belum catatan sipil. Saya masih bisa terima pensiun yatim. Terima kasih. Ya, kalau statusnya sudah menikah, itu kan berarti si anak ini sudah masuk ke dalam tanggungan suaminya. Ya, keluarga baru begitu ya. Betul. Berarti haknya sudah langsung diputus. Tidak bisa kita bayarkan pensiun yatimnya. Tetapi kalau misalnya nih, ini saya bicara kalau misalnya ini kan bapaknya yang meninggal, terus misalnya ibunya nih sudah meninggal juga. Nah, si penerima pensiun ini mau alihkan ke yatimnya itu tidak bisa. Kenapa? Karena anaknya sudah menikah, sudah ada status perkawinan. Katakanlah dia tuh sudah menjadi tanggung jawab sang suami, seperti itu. Nah, itu kita bisa bayarkan dana dukanya saja dengan asuransi kematian. Oke, dana duka disesuaikan dengan besaran gaji dari orang tua yang sudah meninggal atau seperti apa? Iya, jadi kalau dana dukanya itu kita kembali lagi ke aturannya. Dia besarannya 3 kali gaji terakhir yang diterima. Jadi misalnya kalau bapaknya terima gaji akhirnya 2 juta, katakanlah seperti itu, berarti 2 dikali 3 tuh, besaran dana dukanya 6 juta rupiah, ditambah asuransi kematian, seperti itu. Oke, ini juga ada titipan pertanyaan, memang menarik juga ya. Saya sendiri sudah langsung ketawa nih. Pertanyaan dari tetangganya. Tetangga saya terima janda, tetapi sudah nikah lagi dengan suami orang. Apakah ini juga bisa dapat dana dari Taspen seperti itu? Aduh, mungkin bisa diinformasikan ke kita datanya seperti Iya, datanya seperti apa ya? Oke, Kak Tere, anak pensiunnya yang tadi ya. Oke, bisa diinformasikan ini nomor kontak nih yang bisa dihubungi dari Taspen, ini bisa diinformasikan biar langsung ya ketika mendengarkan informasi siang hari ini langsung kontak ya dari Taspen agar bisa mencarikan solusi yang seperti apa ya, begitu bisa terjawab. Oke, silakan. Jadi untuk nomor Taspen kita, Taspen ND 0812 3656 4145. Jadi mungkin kalau ada keluhan atau mau konfirmasi terkait data bisa langsung kontak ke nomor WA resminya Taspen ND kayak gitu. Kalau untuk kasus seperti tadi yang pensiun janda menikah kembali, jadi di saat pensiun janda atau pensiun duda menikah kembali, berarti kan statusnya sudah bukan lagi sebagai seorang janda atau duda nih. Iya, sudah ada tanggung jawab lainnya ya gitu ya. Betul. Jadi itu kan statusnya sudah di saat menikah, bulan berikutnya pensiun janda dan dudanya itu langsung diputuskan. Jadi tidak berhak terima lagi. Kenapa? Karena memang statusnya sudah bukan Berubah. janda duda lagi. Oke, baik seperti yang tadi juga ya, anak yang 24 tahun yang sudah menikah, otomatis itu tanggung jawabnya sudah beda ya oleh suami ya, seperti itu. Oke, masih kembali dari anak yang dari suami pertama, ini ceritanya lagi nih. Tetangga, ada anaknya dari suami pertama masih kecil. Apakah bisa diturunkan ke anaknya? Tidak. Jadi kita kalau untuk proses pembayaran pensiun itu kita sesuaikan dengan daftar nama yang tercatat di dalam SK pensiun. Karena kita kan kalau mau proses sesuatu tentu ada dasarnya. Gitu. Jadi kalau seandainya namanya tidak tercatat di dalam SK-nya tidak bisa kita bayarkan. Kenapa? Karena kita tidak punya dasarnya seperti itu. Oke, jadi seperti di awal tadi ya minimal 2 orang begitu ya. Ya. Tetapi kalau untuk pencatatan anak di dalam SK dia tidak dibatasi 2 orang. Misalnya kalau ada 10 anak nih, masalah Bu, dimasukkan saja tuh nama anak-anaknya di dalam daftar keluarganya. Nanti ketika dalam proses berjalan, kalau misalnya kedua orang tuanya meninggal dan diturunkan ke yatim, nanti anaknya itu bisa bertahap tuh terima pensiun yatim. Misalnya kalau kakaknya yang pertama sudah dewasa, sudah usia 25 tahun, itu kita bisa teruskan ke adiknya sampai ke adiknya yang ke-10, itu masih berhak terima yang sama. Oke, untuk yang yatim ya. Iya.
Oke, baik. Ini bisa sangat membantu nih ya pendengar RRI. Dan selain itu, apakah ada penalti atau konsekuensi finansial jika peserta menarik dana sebelum masa pensiun? Menarik dana sebelum masa pensiun. Jadi kalau untuk di kita Ibu, pensiunannya tuh kan dia dibayarkan ketika berkasnya masuk ke kami. Jadi katakanlah si peserta ini dia mengalami kejadian pensiun ketika masa memasuki batas usia pensiun. Nah, ketika berkasnya diproses ke Taspen, barulah kita keluarkan dananya. Jadi dananya itu tidak akan dicairkan sebelum kita menerima pengajuan dari si yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau kasus seperti yang tadi ditanyakan, menurut saya agak ini ya Ibu, mungkin tidak terjadi karena kan kita akan proseskan dananya ketika berkasnya masuk seperti itu, atau ada pelaporan lah dari si ahli warisnya atau dari pesertanya. Iya, saya tambahkan. Iya, silakan Jadi Priska. karena iurannya itu wajib, jadi untuk pembatalan iuran seperti yang tadi juga tidak bisa karena di kita itu kecuali Anda pensiun dini baru dibayarkan atau misalnya Anda memasuki BUP baru dibayarkan. Jadi kalau di seperti yang kita tahu di asuransi lain mungkin kita bisa pembatalan asuransi seperti itu. Tapi kalau di Taspen sendiri tidak bisa seperti itu. Jadi kalau mau pembatalan berarti dia harus pensiun dini seperti itu. Jadi Taspen ini benar-benar ada dananya ini akan dikeluarkan pada saat Memang dia pensiun ya, iya. pensiun ya Atau seperti itu meninggal. atau meninggal begitu ya. Oke. Ini ada lagi yang sudah kembali bergabung. Selamat siang RRI, saya Astin. Mau tanya untuk janda yang sudah menikah lagi tapi cerai lagi. Informasi dari teman kantor almarhum suami mengatakan bahwa beliau bisa ajukan gaji janda. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, jadi saya bantu jawab. Jadi kalau untuk pensiun janda ini dikhususkan hanya untuk pensiun janda. Ya. Jadi di saat si penerima pensiun janda ini, katakanlah dia menerima pensiun janda, terus dalam perjalanannya dia menikah kembali. Di saat itu juga pensiunnya dibatalkan. Nah, ketika dia menikah kembali dengan suami yang kedua ini, dalam perjalanannya juga mereka berdua bercerai. Dan ketika dia memutuskan untuk kembali lagi menerima pensiun janda yang sebelumnya, itu bisa kita proseskan kembali. Selama ada pengajuan dan pelaporan yang jelas. Terus administrasinya juga harus disesuaikan. Gitu. Apakah ada persyaratan khusus yang akan dilampirkan seperti yang sudah dijelaskan? Laporkan ke kita tuh, kita butuh itu tadi surat perceraiannya. Kalau betul dia sudah bercerai dengan suami yang keduanya ini. Terus kalau untuk pengajuan lagi pengaktifan pensiun jandanya, nanti dia mengikuti syarat seperti biasanya. Jadi kayak ada SPTB pelaporan itu, terus surat keterangan kejandaan dari kelurahan seperti itu. Nanti bisa dikontak ke nomor kita yang tadi. Iya, Oke. Untuk Kak Astin dan Bapak Tere juga ya, dan juga yang sudah bergabung tadi ya, jika menemui kendala ataupun kesulitan terkait dengan informasi yang Anda alami, silakan ya untuk kontak langsung ke bagian Taspen ND di 0812 3656 4145 ya, dicatat ya hotline servisnya ya. Oke, baik, saya ke Kak Priska nih. Nah, bagaimana Kak Priska, Anda bisa jelaskan cara peserta untuk bisa mendaftarkan diri ya dalam program THT dan juga pensiunan di PT Taspen? Baik, terima kasih. Kalau untuk keanggotaan sendiri, jadi begitu dia menjadi CPNS, itu dia sudah otomatis menjadi anggota Taspen, peserta Taspen seperti itu. Jadi nanti yang mengurus kepesertaannya itu biasanya dari Badan Kepegawaian dan juga nanti keuangan. Biasanya mereka akan menginput datanya kepada Taspen, dan di situ secara otomatis sejak mereka CPNS mereka sudah menjadi peserta Taspen itu sendiri. Jadi tidak perlu secara perorangan mendaftar sendiri-sendiri ke Taspen seperti itu. Oke, baik. Langsung dari instansi terkait ya yang sudah melakukan kerjasama ya, mitra begitu ya. Oke. Kemudian selamat siang Ibu, saya pensiunan dari Ngada. Belum urus pensiun sudah 2 tahun. Pensiun saya hangus atau tidak, Bu? Ini mohon maaf, pengurusan pensiun pertama berarti ya? Kurang tahu juga nih pertanyaannya, hanya belum mengurus pensiunan dari Ngada.
Saya anggap sebagai mengurus pensiun pertama itu tidak ada batas kadaluarsa. Oke. Jadi dia mau urus mungkin 3 tahun lagi baru dia mau urus bisa. Tapi kalau dari kami sarannya kalau bisa secepatnya diurus. Karena kalau kami Taspen juga wajib untuk memberikan hak dari peserta pensiunan tersebut begitu mereka memasuki BUP. Oke, apakah ada jangka waktu untuk pengurusan? Jangka waktu seperti tadi dia tidak ada batas kadaluarsa berapa tahun tidak diurus dia angus itu tidak ada kalau untuk pensiunan pertama. Jadi misalnya bapaknya mau urus 5 tahun lagi baru urus itu juga bisa. Karena ada beberapa kejadian juga seperti itu 3 tahun kemudian dia baru urus setelah pensiun itu masih tetap bisa dibayarkan oleh Taspen. Tapi dengan data menyesuaikan dengan waktu dia pensiun terakhir, misalnya dia pensiun tahun 2022, berarti dasar kami pembayaran pensiun ke dia adalah pada tahun 2022 seperti itu. Oke, sesuai dengan tahunnya ya, begitu ya. Oke. Kemudian selamat siang RRI, saya anak pensiun di Kabupaten Ende, izin bertanya, bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal dan anak yang sebagai penerima pensiun masih usia 10 tahun? Apakah anak usia tersebut ini bisa menerima pensiun atau harus ada wali seperti itu? Oke. Saya bantu jawabnya untuk pertanyaan itu. Kalau seandainya nih kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, terus masih ada yatim yang masih berhak selama namanya ada di dalam SK, kembali lagi seperti tadi, kita bisa bantu proseskan pensiun yatimnya, tapi diwalikan. Nah, diwalikannya tuh bisa ke saudara kandungnya. Kalau misalnya kepada orang yang tidak ada, kepada keluarga yang tidak ada hubungan darah langsung, ya, itu bisa mengurus ada namanya dari pengadilan. Jadi penetapan wali dari pengadilan. Nah, kalau seandainya saudara kandungnya yang urus, itu bisa dibuktikan dengan akte kelahiran dan juga surat keterangan kuasa ahli waris dari kelurahan, itu tempat domisili si anak ini. Oke, baik. Bagi Anda yang belum merasa puas ya dengan pertanyaan yang Anda kirimkan ya, masih diberikan kesempatan karena kebersamaan kita ya kurang lebih 24 menit ke depan ya, masih ada waktu hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di dialog interaktif ya terkait dengan THT, tunjangan hari tua dan juga pensiun. Baik, saya masih ke Kak Priska dulu nih. Bagaimana PT Taspen menangani keluhan atau masalah yang dihadapi oleh peserta program? Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan PT Taspen? Oke, baik, terima kasih. Jadi dari Taspen sendiri memfasilitasi beberapa sosial media juga seperti Instagram atau Facebook, atau kita juga punya tiker untuk pengajuan keluhan oleh peserta. Jadi apabila ada, dan juga nomor HP yang tadi sudah disebutkan. Jadi apabila ada pensiunan yang ingin bertanya atau ada sesuatu informasi yang menurut mereka kurang jelas, bisa ditanyakan di situ. Nanti akan dijawab oleh orang Taspen sendiri. Jadi kalau misalnya oleh admin Taspen itu sendiri, bisa melalui Instagram juga atau melalui WhatsApp yang diberikan sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Kembali saya lanjut untuk yang tadi yang sudah bergabung ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi, suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Apakah saya bisa mengurus dana kematiannya atau tidak? Sudah lama nih 5 tahun. 5 tahun, suaminya penerima pensiun kah? Mungkin. Nggak pernah diajukan 5 tahun. Apakah lupa atau sibuk atau seperti apa ya? Jadi kalau untuk kasus penerima pensiunnya sendiri yang mengalami kejadian, katakanlah meninggal, terus istrinya ahli warisnya ini, misalnya nih kalau yang bersangkutan sudah pensiun, kalau mau pengajuan dana duka itu tuh ada batas kadaluarsanya. Jadi kalau untuk pengajuan dana dukanya sendiri itu kadaluarsanya 5 tahun. Kalau seandainya sudah lewat 5 tahun, dari PT Taspen itu tidak bisa membayarkan lagi dana dukanya. Yang bisa kita bayarkan hanya asuransi kematiannya saja. Oke, sejauh ini apakah ada program edukasi atau pelatihan yang diberikan kepada peserta untuk bisa memahami lebih baik ya program-program yang ada di Taspen? Kalau dari kita tuh biasanya kita lakukan sosialisasi. Pernah kita lakukan sosialisasi dengan pihak PWRI. Itu tuh pernah kita lakukan di kantor Taspen MD ya, di Jalan Eltari.
beberapa kali. Terus selebihnya tuh biasanya lewat konfirmasi, Bu, lewat konfirmasi atau konsultasi langsung sama pensiunannya. Oke, baik. Dan juga nih satu pertanyaan, orang tua sudah meninggal lama ya, kemudian ahli warisnya kepada istri, istrinya masih hidup. Nah, ketika istrinya sudah meninggal, ini apakah secara otomatis akan putus atau seperti apa kelanjutannya? Biasanya kita alihkan ke anak pensiunannya. Jadi ada namanya pensiunan peninggalan. Karena di saat si penerima pensiun ini meninggal, terus istrinya tidak sempat mengajukan klaim hak-haknya yang bersangkutan, itu bisa kita bayarkan. Terus istrinya meninggal di dalam perjalanan, belum sempat mengajukan klaim apapun. Tiba-tiba anaknya datang mengajukan klaim punah untuk kedua orang tuanya. Nah, kepada si anak ini bisa kita bayarkan yang namanya asuransi kematian. Kalau uang duka wafat kita sesuaikan dengan waktunya tadi. Kalau misalnya sudah lewat 5 tahun tidak bisa kita bayarkan. Jadi kita memposisikan ketika si istri ini masih hidup. Jadi kita bayarkan hak-haknya, tetapi jatuh kepada ahli warisnya anaknya ini. Kita posisikan jadi dana duka dan asuransi kematian suaminya, terus kita bayarkan pensiun janda peninggalan, terus kita lanjutkan dengan dana duka dan asuransi dari si penerima pensiun janda ini, gitu. Oke, dan berdasarkan aturan tadi ini kan anak yang berusia 25 tahun ya, apalagi dalam keluarga ini anaknya sudah menikah semua, jadi otomatis angus ya? Kalau seperti itu, kalau untuk dana yatimnya tentu hangus. Tapi kalau untuk tadi kan kita bicaranya misalnya nih si penerima pensiun meninggal, terus si jandanya ini belum sempat mengajukan, gitu ya. Harusnya tuh kan ada dana duka wafat dari si penerima pensiun, ada asuransi kematian, ada pensiun janda juga yang harusnya diproses. Nah, ketiga dana ini akan kita proses dengan namanya pensiun peninggalan. Kita bayarkan kepada si anak ini. Nah, nanti kita bayarkan pensiun jandanya tuh TMT terhitung sejak si penerima pensiun sendirinya meninggal di bulan kelima sampai dengan si penerima janda ini meninggal. Kita bayarkan pensiun jandanya tuh TMT-nya terhitung sejak tadi. Nah, setelah kita bayarkan penerima pensiun janda peninggalan kepada anaknya, kita bayarkan namanya dana duka punah. Seperti itu. Di saat kita bayarkan dana duka punah, itu berarti semua haknya itu sudah kita bayarkan. Jadi dana-dana yang tidak sempat dibayarkan di awal tadi, kita bayarkan, tetap kita bayarkan dengan namanya pensiun peninggalan. Oke, pensiun peninggalan. Tetapi belum terjawab seperti yang saya tanyakan tadi ya. Pensiun orang tuanya sudah meninggal nih, meninggal yang untuk penerima ahli waris ya. Si penerima pensiunnya yang meninggal. Kemudian anaknya ini sudah menikah semua. Apakah tetap dapat atau seperti apa? Saya bantu jawab. Ya, silakan. Jadi kalau untuk seperti itu tetap dapat uang duka wafat, tapi pensiun yatimnya tidak dapat. Seperti itu, asuransi kematian dan uang dukanya tetap wafat, hanya pensiun yatimnya sudah tidak berhak lagi, seperti itu. Oke, jadi begitu itu ya. kalau di kami dinamakan pensiun punah, karena sudah tidak ada ahli waris yang di bawah umur atau istri atau suami yang bisa mewarisi pensiunnya. Oke, tidak semua ya, seperti itu ya, rugi juga ya dari Taspen. Oke, ini kembali lanjut yang bertanya tadi, beliau menyampaikan bahwa tetangga saya yang janda tadi, yang tadi kita bahas itu, ternyata anaknya tadi anak angkat ya, dia atau ibu janda tadi masih berhak terima gaji atau tidak. Kemudian dia itu sudah menikah lama dari tahun 2017. Ini anak angkat nih. Ini yang bertanya anak angkatnya. Iya, yang tadi yang janda tadi yang sudah menikah lagi, kemudian anaknya ada anak angkat. Oh iya. Jadi kalau untuk anak angkat sendiri, dia ketentuannya tuh Bu, kalau untuk menerima tunjangannya, anak angkat tuh bisa selama bisa dibuktikan dengan ketetapan dari pengadilan. Jadi yang menyatakan kalau anak ini anak angkat. Terus di dalam SK-nya juga harus dicantumkan kalau anaknya itu statusnya anak angkat. Dia selama si penerima pensiunan ini hidup, dia bisa menerima tunjangan anak, tetapi tidak bisa menerima gaji yatim. Kalau anak angkat itu ketentuannya seperti itu. Jadi di saat mamanya menikah kembali, si janda menikah kembali, otomatis dana pensiunnya tuh langsung hangus, tidak bisa diwalikan, diteruskan kepada anak angkatnya. Oke, baik. Semoga sudah jelas ya penjelasan solusi yang menjadi pertanyaan Anda ya di siang hari ini. Ternyata ada banyak kasus juga yang terjadi yang belum memahami ya seperti itu. Jadi PT Taspen ini
punya tugas untuk memberikan edukasi sosialisasi lebih jelas ya, seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan peserta nih jika merasa ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan dana mereka nih? Oke, baik, terima kasih. Apabila mereka merasa bahwa mungkin ada kesalahan dalam pengelolaan dana, seperti tadi di Taspen sendiri itu kan sudah menyiapkan beberapa sosial media dan juga aplikasi namanya Tikare untuk pengajuan keluhan. Jadi jika mereka merasa seperti demikian, mungkin mereka bisa melakukan pengaduan di situ dengan bukti-bukti yang menurut mereka, oh ini bukti yang menunjukkan bahwa Taspen itu tidak mengelola dana saya dengan baik, seperti itu. Jadi bisa diadukan ke sosial media dan juga aplikasi yang telah disiapkan. Oke, baik, sangat jelas ya. Baik, yang menjadi closing statement ya di siang hari ini, apa yang menjadi harapan Anda kepada para peserta Taspen atau mau mengajak peserta Taspen lainnya untuk bergabung? Silakan, seperti apa dari Kak Estin? Kalau dari saya mungkin untuk Bapak Mama semoga selalu sehat ya penerima pensiunan kita. Kalau seandainya ada keluhan atau ada mungkin yang mau dikonfirmasi terkait gaji, itu bisa langsung hubungi ke nomor HP Taspen ND seperti itu. Terus saya mau tegaskan di sini semua pelayanan Taspen tuh gratis. Jadi kalau seandainya misalnya nih ada pihak-pihak tertentu yang ingin membantu mengatasnamakan Taspen terus meminta sejumlah uang, itu jangan diikuti seperti itu. Jadi semua pelayanan Taspen gratis, tidak ada bayaran Rp1 pun seperti itu. Oke, Kak Priska? Baik, terima kasih. Kalau dari saya doa yang sama, yaitu semoga Bapak Mama juga sehat selalu. Kemudian kalau bisa untuk Bapak Mama yang menerima pensiunan, dari kami Taspen berharap mungkin ya minimal 2 bulan atau 3 bulan sekali mungkin Bapak Mama bisa melaporkan diri Bapak Mama ke bank tempat Bapak Mama mengambil gaji. Seperti itu, karena kalau misalnya Bapak Mama tidak melaporkan diri atau tidak melakukan autentikasi, itu di Taspen akan menyetopkan gaji Bapak Mama sementara, karena kami merasa bahwa aduh orang ini masih berhak atau tidak. Tapi kalau Bapak Mama rajin melaporkan diri, dari kami melihat oh masih berhak, sehingga gajinya akan terus lancar dibayarkan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Estin, terima kasih Kak Priska. Kita sudah sharing ya terkait dengan program tunjangan hari tua dan juga pensiun ya di kesempatan siang hari ini. Dan bagi pendengar RRI yang masih mengalami kesulitan ya, silakan untuk berkonsultasi ya ke pihak Taspen atau bisa menghubungi di line telepon, line WhatsApp ya di 0812 3656 4145. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, sukses terus ya untuk peserta Taspen ya. Kemudian juga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Saya Christine Senda, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan tetap stay tune bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.